Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu sholli ala rasulil karim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai obat-obatan. Obat sesungguhnya tidak dapat menyembuhkan penyakit. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, yang menyembuhkan segala macam penyakit. Obat berhajat mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dapat menjadi asbab kesembuhan. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa tidak membutuhkan obat untuk bisa menyembuhkan penyakit. Dengan kekuasaan Allah SWT, dengan kehendak Allah SWT bisa menjadikan obat sebagai asbab kesembuhan. Tetapi dengan kehendak Allah SWT, dengan kekuasaan Allah SWT, Allah SWT bisa menyembuhkan penyakit tanpa obat. Bagaimana dahulu Nabi Isa alaihissalam dengan izin Allah SWT bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, menyembuhkan penyakit lepra, bahkan menghidupkan orang yang mati, bahkan menciptakan makhluk hidup dari benda mati dengan izin Allah SWT. Oh, itu dulu, itu kan Nabi. Tidak, saudaraku, kekuasaan Allah SWT sampai detik ini pun tidak berkurang sedikit pun. Ini ada satu kisah nyata. Pada waktu itu saudara saya datang ke tempat tinggal saya, kemudian beliau cerita bahwa tetangganya menderita 3 penyakit yang sangat berat sekali. Yang pertama kena stroke, yang kedua menderita kanker, dan pada waktu itu kena COVID. 3 asbab kematian ada pada seseorang. Karena beliau sangat senang dengan lagu-lagu, sehingga sambil menunggu waktu tiba dipanggil oleh Allah, kemudian dia sambil berjemur, dia mendengarkan lagu-lagu. Oleh saudara saya kemudian dinasihati, Mas, apa tidak sebaiknya Anda ganti dengan berzikir saja. Mendengarkan lagu-lagu itu tidak ada pahalanya, bahkan berdosa. Alhamdulillah orang ini mau. Kemudian dihadiahi oleh saudara saya itu alat untuk berzikir manual. Dan sejak saat itu tetangganya itu kemudian tidak berhenti dari berzikir terus. Sambil berjemur dia berzikir yang tiada putus-putus. Apa yang terjadi? Asbab amalan tersebut Allah SWT telah tunjukkan kekuasaannya. Struknya berangsur-angsur disembuhkan, sarafnya mulai berfungsi, otot-ototnya semakin kuat. Kemudian kanker itu kemudian disembuhkan oleh Allah Maha Kuasa. Dan penyakit COVID-nya kemudian telah disembuhkan oleh Allah, sehingga orang itu sembuh dari penyakit. Luar biasa. Ya, Allah Maha Kuasa. Tanpa obat, dengan amalan, berzikir, dengan asbab, kemudian berjemur pagi, Allah SWT sembuhkan penyakitnya. Ada seseorang yang kemudian ketika melihat tetangganya sakit seperti itu, dia telah memvonis, menurut saya orang itu tidak akan sembuh. Ngomong sama saudara saya, jangan begitu Mas, ya. Hendaknya kita mendoakan saja. Iya, tapi penyakitnya cukup berat semua, stroke, kanker, COVID. Sudah saya mengingatkan jangan begitu, tidak boleh kita memvonis, kita harus berdoa yang baik-baik. Ya, tapi kan penyakitnya begitu Mas. Saya yakin itu tidak lama lagi. Apa yang terjadi? Orang yang mengatakan itu kemudian kena COVID dan tidak tertolong. Ini hati-hati ya. Kita tidak boleh kemudian ragu terhadap kekuasaan Allah SWT. Kita harus prasangka baik, kita harus senantiasa mendoakan kebaikan kepada orang lain. Kalau kita mendoakan tidak baik, nanti akan kembali pada diri kita, dan bisa jadi malah keburukan yang kita terima. Hendaknya kita senantiasa mendoakan baik, siapapun kita doakan baik, maka
Allah SWT akan kirim malaikat yang mendoakan kepada kita kebaikan. Sehingga insya Allah dengan semakin banyak kita mendoakan orang lain kebaikan-kebaikan, dan orang itu tidak sadar kalau sedang didoakan, maka Allah SWT akan dahulukan, Allah akan pentingkan siapa-siapa yang berdoa kebaikan, siapa-siapa yang berprasangka baik akan mendapatkan kebaikan dari Allah SWT. Maka jangan pernah bosan-bosan, ya, jangan pernah segan-segan mendoakan kebaikan, khususnya bagi siapa saja yang saat ini menderita penyakit. Doakan sebanyak-banyaknya siapapun yang sakit agar disembuhkan oleh Allah SWT. Meskipun orang itu nggak ngerti kalau kita sedang mendoakan, bahkan itu adalah doa yang paling mujarab, mendoakan seseorang ketika orang itu tidak sadar, tidak tahu kalau sudah didoakan. Maka malaikat yang ada di atas kepala kita akan mengaminkan sehingga akan dikabul doa kita, dan kita pun akan didoakan oleh malaikat. Malaikat ini makhluk yang senantiasa taat, ya, pasti doanya dikabul. Maka itulah mudah-mudahan kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dengan kita senantiasa berbuat baik, mendoakan kebaikan untuk orang lain, dan kita harus berprasangka baik, ya. Bagaimanapun Allah SWT Maha Kuasa, penyakit apapun, separah apapun, ya, seberat apapun, bagi Allah itu tidak ada masalah. Kalau Allah mengatakan sembuhkan, ya sembuhkan saja dengan asbab apapun, ya, dengan tanpa asbab juga Allah SWT Maha Kuasa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.